Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Perkenalkan dulu, nama saya sendiri adalah Daniel, kemudian ada teman saya yang namanya Diega, lalu ada Cindy, Anthony, dan Rehan Theodorus. Next. Saya mulai di bab 1 mengenai pendahuluan, yaitu di dalamnya terdapat latar belakang. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu bangsa. Nah, bahasa pengantar yang biasa kita gunakan itu baik dalam acara resmi maupun tidak resmi itu adalah merupakan ciri dari bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk melestarikannya. Bahasa Indonesia juga bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Ya, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Nah, tak heran banyak orang dari berbagai negara itu datang ke Indonesia, baik untuk melanjutkan studi, bekerja, ataupun hanya untuk sekedar berwisata. Nah, letak geografis Indonesia, populasi penduduk, keindahan alam, kebudayaan, dan keseniannya itu yang beraneka ragam dan sangat banyak sekali, itu tidak dimiliki oleh negara lain. Itu yang menjadi beberapa alasan yang menyebabkan banyak orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA bisa dijadikan ajang untuk mengikuti Indonesia ke kancah internasional. Nah, kedudukan BIPA ini bagi pembelajar asing adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemerolehannya itu dilakukan setelah menguasai bahasa. Nah, para siswa yang sudah memiliki bahasa pertama atau bahasa ibu itu baru mereka bisa mempelajari bahasa Indonesia. Jadi mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kedua. Nah, seperti kita juga bahasa Inggris merupakan bahasa kedua dari kita. Seperti itu. Nah, dengan kondisi demikian, tingkatan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi berbeda dibandingkan dengan menyiapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Nah, pengajaran BIPA juga kompleks dan rumit karena siswa bukan berasal dari negara Indonesia, jadi sulit ya. Lalu bahasa Indonesia itu bagi penutur asing atau BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, pembelajar BIPA itu dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan. Ada tingkat pemula, ada menengah, dan mahir atau lanjutan. Nah, di dalamnya itu terdiri atas 4 kompetensi kemampuan berbahasa. Ada membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Jadi seperti kita mengerjakan TOEFL aja gitu. Lalu selanjutnya, ada pun 3 tujuan orang belajar bahasa Indonesia, yaitu ingin menguasai keterampilan komunikasi antarpersonal dasar, lalu menguasai konsep serta prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, lalu menambahkan kebudayaan dengan segala aspeknya. Itu menurut Suyatna dalam Pratiwi tahun 2008. Nah, ketiga tujuan tersebut dapat berjalan masing-masing, tetapi dapat pula berkelanjutan. Awalnya pembelajaran bahasa Indonesia itu digunakan untuk keperluan praktis. Setelah itu pembelajaran yang bersifat ilmiah dan akhirnya menguasai kebudayaan. Nah, banyak pula penutur asing yang awalnya mulai tertarik dengan belajar bahasa Indonesia karena kagum dengan budaya Indonesia yang ingin mengetahui lebih dalam dengan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi karena orang asing atau orang dari luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia itu ingin sekali
sangat suka dengan budaya Indonesia, maka dari itu dia mempelajari lebih dalam mengenai bahasa Indonesia itu. Nah, budaya Indonesia yang beragam gaya dan menarik karena tidak mereka temui di negaranya masing-masing. Jadi budaya Indonesia ini bagi mereka sangat beragam gaya dan menarik bagi mata mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah dari topik. Yang pertama, ada apakah bahasa Indonesia dijadikan subjek mata pelajaran di luar negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di mata dunia. Dan yang ketiga, apakah alasan dari tertariknya masyarakat luar negeri terhadap bahasa Indonesia. Setelah rumusan masalah, kita akan membahas mengenai tujuan dari topik makalah yang dibahas. Yang pertama, untuk mengetahui posisi bahasa Indonesia sebagai subjek mata pelajaran di luar negeri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kedudukan bahasa Indonesia di mata dunia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui alasan tertariknya masyarakat luar negeri terhadap bahasa Indonesia. Setelah tujuan, maka kita akan membahas mengenai manfaat. Yang pertama, bagi peneliti dan akademisi. Makalah ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian makalah ini juga diharapkan bisa menyumbangkan ilmu untuk akademis dan menjadi bahan keilmuan untuk orang lain. Makalah ini juga dapat dijadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi pengajar bahasa Indonesia, diharapkan makalah ini dapat memberi informasi kepada para pengajar bahasa Indonesia. Makalah ini dapat juga berguna bagi para pengajar bahasa Indonesia untuk melakukan perluasan objek pengajarannya kepada orang asing hingga mancanegara. Yang ketiga, bagi orang asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia. Makalah ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengambilan keputusan bagi orang asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Makalah ini juga diharapkan dapat menambah keinginan orang-orang, khususnya orang asing, untuk belajar lebih dalam lagi mengenai bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Yang pertama ada 2.1, pelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, sebagai bahasa nasional adalah hal yang wajar ketika berbagai tingkatan sekolah di Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran. Pasalnya, meskipun bahasa ini memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mempelajarinya dalam bentuk formal tetaplah penting untuk memudahkan kita di waktu-waktu tertentu, seperti saat menulis karya ilmiah, membuat surat lamaran kerja, atau lainnya. Yang pertama ada di negara Australia. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia menjadikan negara kanguru ini membuat Australia memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum sekolah mereka. Selain itu, banyak warga Australia berlibur ke Pulau Bali, sehingga merupakan hal yang wajar untuk negara Australia untuk memiliki minat ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah diajarkan di Australia sejak sekolah dasar. Selain itu, studi bahasa Indonesia juga tersedia di salah satu universitas Australia, yaitu di University of Southern Queensland. Yang kedua ada negara Jepang. Indonesia dan Jepang mungkin memiliki sejarah yang buruk, tetapi hal ini tidak mencegah keduanya untuk menjalin hubungan diplomatis yang baik. Salah satu hubungan diplomatis yang dijalin adalah dengan adanya program studi bahasa Indonesia di beberapa perguruan tinggi Jepang. Salah satunya adalah di Tokyo University of Foreign Studies.
Hal ini bisa terjadi karena mengingat banyaknya bentuk kerjasama Jepang dengan Indonesia, sehingga Jepang merasa perlu untuk menambah materi bahasa Indonesia. Yang ketiga ada dari negara Kanada. Indonesia dan Kanada memiliki jarak yang sangat berjauhan. Tetapi di Kanada bisa ditemukan banyak tempat yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena Kanada sedang gencar mencari pekerja internasional, termasuk yang berasal dari Indonesia. Terlebih jumlah pekerja asal Indonesia yang juga mulai meningkat di Kanada, sehingga Kanada menganggap pelajaran bahasa Indonesia ini perlu disediakan. Selanjutnya ada negara Vietnam. Vietnam juga merupakan negara yang menghargai bahasa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam. Menetapkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Selanjutnya ada negara Ukraina. Ukraina juga sudah menjalin hubungan dengan Indonesia. Salah satunya adalah Ukraina membuka program studi bahasa ini sejak tahun ajaran 2012-2013. Program tersebut tersedia di Taras National University di Kiev. Oke, terima kasih. Ya. Pembukaan program studi itu juga merupakan didukung oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia membuka pusat kajian bahasa Indonesia di sana dan memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing terpilih. Selanjutnya dari negara Korea Selatan. Negara kelahiran K-pop ini juga sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu universitas terbaik di Korea Selatan yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia adalah Hankook University of Foreign Studies. Bahkan mereka membuka 2 program studi yang terkait bahasa kita, yaitu Department of Malay Indonesia di College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesian Interpretation di College of Interpretation and Translation. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Pertama itu di Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 26 Oktober 1982 adalah merupakan tonggak awal persatuan suku golongan yang ada di wilayah Nusantara ini. Telah bersepakat untuk membentuk kesatuan dan wadah satu tanah air, bangsa dan bahasa yaitu Indonesia. Akhir pasca kemerdekaan, posisi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia seperti tercantum dalam dasar hukum tertinggi di NKRI yaitu UUD 1945 pasal 36. Pemerintah diamati tugas penginternasionalan bahasa Indonesia di pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 menjelaskan 1. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, jelas bahwa harusnya warga negara Indonesia bahasa Indonesia bahwa kita memiliki misi bersama untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Lebih lanjut mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia dan sastra, serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia. Dalam pasal 1, peraturan tersebut sudah dijelaskan oleh pengembangan bahasa Indonesia, yaitu peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Berikut penjelasan mengenai pengembangan bahasa Indonesia tersebut. Pengembangan bahasa Indonesia adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan,
dan pembakuan sistem bahasa. Pengembangan laras bahasa serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam pasal 31 peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan tujuan internasional bahasa Indonesia. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bertujuan untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. 2. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional bagaimana dimaksud di atas melalui ada pembangunan bahasa Indonesia di forum internasional, mengembangkan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri, pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Lalu yang terakhir, upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke 2.3, alasan tertariknya luar negeri terhadap bahasa Indonesia. Dikutip dari data Menteri Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 40.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Dengan jumlah penutur tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya memegang peran penting di dunia. Pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya memegang peran penting dalam skala nasional, tetapi juga berperan dalam skala global sebagai bahasa asing. Hal itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang banyak dipelajari oleh penutur asing. Nah, alasan tertariknya itu, alasan yang pertama ada tertuju pada peningkatan pengetahuan kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Sedangkan alasan yang kedua diarahkan untuk keperluan diplomatik. Keperluan diplomatiknya itu misalnya untuk mempererat hubungan negara, pertukaran budaya, keperluan kerja, dan yang lain sebagainya. Nah, terlepas dari kedua alasan tersebut, tujuan utama bangsa lain itu untuk tidak lain adalah untuk dapat berkomunikasi bila pada saat mereka berada di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari makalah ini. Kesimpulannya itu, pada era globalisasi saat ini semakin banyak negara di luar yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia, baik melalui kursus atau pembelajaran secara langsung di sekolah ataupun universitas. Pembelajaran ini dilakukan baik untuk melakukan hubungan diplomatis, pembelajaran kebahasaan dan sastra bahasa Indonesia, ataupun untuk memudahkan saat liburan di Indonesia. Nah, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia sangat diminati dan masih terus akan berkembang di berbagai macam negara di dunia. Kalau sarannya itu bisa dilihat bahasa Indonesia cukup diminati oleh orang luar negeri, bahkan sudah dijadikan pendidikan formal untuk bahasa asing di sana. Banyak juga hal-hal yang membuat mereka tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Dengan besarnya minat dan ketertarikan orang luar negeri terhadap bahasa Indonesia, hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain melalui pertukaran pekerja ataupun pendidikan. Selain itu, orang bisa lebih mengenal Indonesia sehingga meningkatkan wisatawan dan penghasilan yang diterima negara. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.